Di bagian interiornya, power sliding door masih jalan. Ini adalah bagian jok tengahnya, dia bisa 3 seat. Oke guys, ini ada mobil yang termasuk harganya cukup murah nih. Ada Brio. Oke, ini guys, ada lagi nih Wuling Convero Lele di depan kita. Kita langsung coba screening aja karena waktu itu banyak yang nanya. Di depan kita nih ada CR-V kodok ya, biasa dibilangnya. Nah, ini yang 2400 cc, kita langsung coba cek aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 nih guys. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, dan kita mau ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga nih teman-teman follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang kali ini? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Ini ada mobil yang termasuk harganya cukup murah nih, ada Brio. Nah, ini di depan kita nih ada Honda Brio tipe RS tahun 2019 manual transmission. Odometer di 44 ribuan, pajak mati di bulan 10 2020 kemarin nih guys. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interiornya B, mesin terkategori di C nih guys. Di open di harga 85 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, yuk kita cek bareng-bareng. Ini adalah Brio RS. Sebenarnya sih masih kondisi butuh dipoles aja nih guys, dan dicuci steam udah oke lagi kalau menurut gue ya, kalau dari eksterior di sini. Headlamp sih masih oke, fog lamp juga masih cukup baik nih. Velg sudah two-tone color bawaan dari Hondanya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Nat-natnya masih cukup presisi, ada two-tone color ya di bagian eksteriornya. Yang di atas nih warna hitam nih guys, jadi agak keren nih kalau menurut gua. Ini agak berdebu aja. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih, nat-natnya juga masih terkategori cukup presisi untuk yang di bagian sebelah kanannya. Kita coba cek di bagian interiornya seperti apa. Nah, kita coba intip nih di bagian interiornya, masih terkesan oke ya. Head unit sudah monitor double din cukup besar juga nih guys. Sudah full digital ya untuk bagian AC. Teman-teman bisa lihat ada list wood panel nih di bagian armrest, di bagian dashboard, dan juga di kisi-kisi AC depan. Plafon masih oke, door trim masih oke, interior ini joki juga masih oke banget. Jadi untuk di grade bagian interior memang kondisinya cukup baik nih guys. Lanjut kita cek di kondisi bagian belakang. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya ya. Tambahan spoiler sama wipernya nih masih ada bawaan pabrikannya. Diffusernya juga masih ada nih. Kondisi oke banget sih kalau menurut gua dari belakang. Dicek di sisi bagian kiri juga nat-natnya masih cukup presisi, side skirtnya juga masih oke ya. Sayang di kaca belakang belum defogger sih, walaupun tipe tertinggi nih guys. Cuman ya masih oke nih kalau misalnya teman-teman tertarik untuk perkotaan. Mobil Honda ini termasuk irit nih si Brio nih guys. Oke nih, jadi buat teman-teman kalau tertarik Brio RS nih, harganya masih di bawah harga pasar guys, cuman 80 jutaan. Ini adalah Honda Brio tipe RS manual transmission tahun 2019. Odometernya masih di 44 ribuan, sudah kita kelilingin tadi ya guys ya. Di open cuman 85 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke teman-teman, kita langsung cek. Di depan kita ada Mazda Biante nih guys, tahun 2014, automatic transmission nih guys, dengan odometernya masih di 78 ribuan lah kurang lebih. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B ya kondisinya, dan mesinnya terkategori C. Ini di open di harga 132 juta rupiah. Coba kita screening aja. Kalau di bagian eksteriornya nih masih kondisi catnya oke banget ya kalau menurut gua. Tinggal cuci steam lagi, dipoles masih oke. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian catnya atau di bagian eksteriornya. Cuman ada beberapa PR di bagian eksterior kayak di bagian bawah nih. Nah, ini untuk di bawah di bagian fog lampnya ini sudah nggak ada, jadi harus cari gantiannya. Tapi untuk di bagian grill chrome masih oke. Headlamp kedua-duanya ini masih oke nih guys. Nah, ini kedua-duanya untuk di bagian fog lamp sih kosong melompong seperti ini ya. Jadi nggak ada isinya, harus cari gantiannya. Nah, untuk di bagian grillnya ada juga grill yang patah di chrome-nya nih bagian bawah nih guys. Jadi harus dicari gantiannya satu set sih sebenarnya kalau grill ya. Lalu kita cek di bagian velg, masih kondisi OEM-nya single tone seperti ini, warna silver ya. Kondisi ban sih kurang lebih sekitar 40% sih. Untuk nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Kita coba cek nih di bagian interiornya. Power sliding door masih jalan. Ini adalah bagian jok tengahnya. Dia bisa 3 seater. Ini kondisi baunya sih masih bau kulit nih. Jadi ini trimnya nih masih kulit bawah pabrikan. Terus ini adalah bagian jok belakang.
Ini adalah layout dashboardnya nih guys. Gue suka banget dengan Biante layout dashboardnya nih, terkesan gede banget, elegan ya. Dan untuk kaca di bagian depan dan juga tengah ini agak besar, sedangkan di bagian belakang nih nggak terlalu besar. Ini distribusi AC-nya sudah menyeluruh. Ada rear entertain, ini bawaan Alpine di bagian belakang. Terus di bagian depan pun juga sama ya, head unitnya monitor double din bawaan Alpine. Terus di bagian setirnya sudah ada mode steering wheels-nya, dan ini kondisi masih oke banget guys. Lanjut nih kita cek di bagian belakang. Nut-nutnya sih masih kondisi cukup presisi ya. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, stop lamp masih oke banget. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler. Dan ini masih terkategori cukup oke ya untuk bagian back door. Sisi bagian sebelah kiri dari unit ini juga masih berasa cukup baik nih guys. Untuk di bagian nut-nutnya juga terkesan masih cukup presisi. Kalau teman-teman lihat sih ya, ini masih worth to buy sih kalau menurut gua guys. Nah ini buat teman-teman kalau tertarik mobil keluarga nih, keren banget sih sebenarnya. Di depan kita nih ada Mazda Biante tahun 2014 automatic transmission dengan kondisi odometernya di 78 ribuan. Di open di harga 132 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Oke nih guys, ada lagi nih Wuling Convero Lele di depan kita. Kita langsung coba screening aja karena waktu itu banyak yang nanya, harganya juga murah. Ini masih ada nih guys. Di depan kita ini ada Wuling Convero DVVT ya, tipe yang S nih guys. Manual transmission tahun 2021. Kondisi pajak masih hidup sampai bulan 6 2022. Eksteriornya masuk ke kategori menurut gue ya C, arah ke B, interiornya C, arah ke B, mesinnya terkategori C. Nanti kita langsung coba screening aja dulu. Di open di harga cuma 60 juta rupiah guys. Kita langsung coba screening aja. Nah ini kenapa disebut Convero Lele? Di bagian eksteriornya teman-teman bisa lihat ya, kayak ada 2 kumis kiri dan kanan di bagian depan. Jadi untuk para media atau pengamat otomotif ini biasa disebut Convero Lele guys. Untuk di bagian eksteriornya headlamp sudah mengandalkan proje dan multi reflektor ya. Lalu di bagian fog lamp masih oke. Headlamp sih masih cukup bening. Velg sudah two tone color bawaan dari Wulingnya dengan kondisi ban masih kurang lebih sekitar 60-70%. Masih cukup layak pakai ini guys. Masih ada roof rail di bagian atasnya, nut-nut masih cukup presisi. Di bagian cat aja nih yang agak sedikit kusam ya, cuman butuh cuci poles dulu aja. Bagian cangkang spion juga masih cukup baik. Nut-nutnya masih oke ya. Ini yang disebut kacanya kaca akuarium karena gede banget nih guys. Coba kita intip dulu di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya sudah wood panel seperti ini ya. Di bagian armrest door trimnya, ini adalah bagian konsol tengahnya. Terus 2021 juga sudah nggak ada jam analog nih, sudah diganti logo Wuling. Ini adalah bagian kompartemen tengahnya. Di bagian AC ini masih belum digital ya. Ini adalah cluster meternya, sudah ada MID di bagian tengah dan lumayan cukup adaptif ya karena menyesuaikan dengan cahaya juga. Layout dashboardnya, bagian setir ini juga teksturnya masih oke banget nih guys. Untuk di bagian plafon sih masih terkesan cukup bersih ya, sudah ada double blowernya. Di bagian tengahnya ini masih ada tipe yang tertingginya lagi guys, tipe luxury. Jadi di bagian tengah nih sudah captain seat dan joknya lebih mewah trimnya ya. Di bagian belakang nih bisa jadi bagasi dan juga ada seaternya. Jadi ini keseluruhan bisa 7 seater guys untuk passengernya. Interior sih masih cukup apik nih kalau menurut gua. Lanjut nih di posisi belakangnya, stop lamp masih oke. Dan ini untuk emblem Wuling Convero S-nya ini masih lengkap semua. Di bagian atas masih ada spoiler pabrikan. Terus di bagian belakang juga wiper masih ada. Ada 4 titik sensor parkir pabrikannya nih. Ini sudah tombol ya, jadi bukan handle pintu lagi untuk di bagasinya. Ini keren banget. Terus dan ini sudah mengandalkan 2 hidrolik juga walaupun belum otomatis backdoor ya. Nah ini bisa ditekuk seperti ini, cuman saya nggak rata dengan lantai nih guys. Jadi kesannya nih lantainya ada 2 layer kayak gini nih. Kalau misalnya ini lebih rata lagi atau misalnya dia bisa ditekuk ke atas nih malah lebih oke ya. Ini adalah di kondisi bagian belakang. Jadi ini masih cukup oke nih. Nah saya ini ada baretan kasar juga nih guys di bagian belakang, cukup dalam, harus di repaint sih. Lalu untuk di sisi bagian sebelah kirinya ini masih terbilang cukup ya, nut-nutnya masih presisi ya, baret-baret pemakaian wajar sih. Ini masih cukup oke kalau menurut gua. Oke guys, kalau teman-teman tertarik nih ada Wuling Convero yang SD VVT nih 1500 cc manual transmission tahun 2021 yang sudah terbaru nih guys untuk tampilan mukanya ya. Ini sudah kita kelilingin tadi, eksteriornya masih cukup oke, interiornya oke, mesin kata juga terkategori oke. Di opennya cuma di 60 juta nih guys. Kalau teman-teman tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Di depan kita nih ada CR-V kodok ya biasa dibilangnya. Nah ini yang 2400 cc, kita langsung coba cek aja guys.
Di depan kita ini ada Honda CR-V yang 2.4 atau 2400 cc automatic transmission tahun 2007 guys. Dengan pajak mati di bulan 3 sayang 2018 kemarin, jadi PR banget nih. Odometernya ada di 160 ribuan dan ini eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, katanya di open di harga 79 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksteriornya nih, headlampnya dua-duanya kiri dan kanan sudah agak mengusam. Wajar ya, 2007 fog lamp masih kondisi cukup. Ada tambahan DRL aftermarket nih di bagian depannya ya. Lalu untuk di bagian cat kiri dan kanan nih kita lihat sudah agak sedikit kusam. Terus ya banyak water spotting juga di sini, jadi butuh repaint sih sebenarnya. Untuk di bagian velg sudah gantian kondisi bannya nih. Ini sudah diperbesar ya. Masuknya ke ring 19 nih guys. Untuk depan belakang kondisi ban sih kurang lebih sekitar 40%-an. Ada beberapa baretan-baretan juga pemakaian ya. Di sini juga di bagian nut-nutnya sih masih cukup presisi. Kalau untuk di bagian atasnya ada tulangan yang penyok nitik seperti ini. Dan kondisi catnya sih ya cukup-cukup aja ya, walaupun butuh dipoles lagi. Nah, ini ada beberapa baretan di cangkang spion sebelah kanan nih guys. Ya seperti inilah, wajar. Baret-baret pemakaian juga ada. Kita coba cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah kondisi di bagian interiornya, agak kusam langsung ya kalau kita lihat di sini bagian door trimnya. Lalu untuk di bagian jok sudah ada sobek juga nih guys. Ini harus di retrim ulang, kusam, kotor seperti ini. Nah, ini adalah kondisi seater belakangnya juga agak kusam ya. Walaupun trimnya masih trim bawaan pabrikan, plafon sih masih cukup apik. Ini adalah layout dashboardnya guys. Dengan kondisinya ya harus butuh di salon lagi. Untuk di bagian setir sudah ada gompal juga nih atau krepes nih di bagian atasnya. Sisanya sih masih cukup-cukup aja. Emblem di bagian tengahnya sudah agak menguning ya. Ini adalah kompartemen bagian tengah, konsol tengahnya nih, head unit sudah monitor double din. Di bagian dashboardnya ini sudah nggak ada ya emblem dari CR-V-nya, sudah hilang. Tapi sih ya ini butuh di salon lagi untuk di bagian interior biar kondisinya sih makin oke ya. Sayang aja ini kotor di bagian dalamnya. Lanjut sisi bagian belakang, stop lamp sih masih cukup aja, cuman bagian sebelah kanan nih sudah agak mengembun. Ada 2 titik sensor parkir, muffler sudah gantian seperti ini. Kondisi back door sudah kusam. Untuk di bagian kaca belakang sudah defogger ya, sudah ada spoiler tambahan, wiper masih ada, dan ini ya kesannya kusam banget sih kalau menurut gua. Kita cek di sisi sebelah kirinya, banyak baretan-baretan pemakaian, terus ada beberapa penyok nitik juga ya. Ini harus butuh di repaint sih sebenarnya biar enak lagi, dan dalamnya harus disalon lagi dan di retrim ulang. Nah, ini nut-nutnya sih masih cukup presisi, cuman beberapa baretan kasar ini berasa banget ya karena kondisinya juga warna hitam. Cangkang spion sebelah kiri pun juga banyak baret-baretnya nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada salah satu mobil favorit gue sih sebenarnya ya. Ini kalau teman-teman tertarik ada Honda CR-V yang RE1 ya. Ini tahun 2007 automatic transmission, 2400 cc atau mesin K24. Ini ada di Balai Lelang SmartBit, masih serba C ya, sudah kita kelilingin, jadi butuh banyak PR juga nih. Termasuk di pajak nih guys. Nah, jadi kalau buat teman-teman tertarik ini di open di harga 79 juta rupiah, langsung ya cek di Balai Lelang SmartBit, jangan sampai ketinggalan nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang SmartBit lebih lengkap lagi. Dan juga jangan lupa follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.